Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita tidak terasa dibawa kepada satu pengalaman di mana saudara saat ini diajak untuk menyongsong bersama-sama tentang kehadiran Tuhan. Memasuki Minggu Advent yang di hari Minggu nanti akan memasuki Minggu Advent yang ketiga. Saudara, pastinya tidak banyak di antara Bapak Ibu Saudara tahu dengan baik apa maksud daripada Minggu Advent. Tetapi baiklah saudara mengingat bahwa minggu-minggu Advent adalah di mana Bapak Ibu Saudara diajak untuk memasuki satu fase daripada kehidupan dari minggu ke minggu. Berbicara tentang bahwa akan ada keselamatan dan pengharapan di banyak kesulitan di dalam kehidupan. Termasuk juga kita sebagai orang-orang berdosa yang kemudian hanya patut untuk mendapatkan murka dan celaka itu pastinya beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini suatu kabar yang gembira. Tetapi untuk mengingat bagian itu semua, saudara diajak untuk memasuki bahwa minggu yang ketiga ini, sekali lagi kita diingatkan, ada pengharapan yang besar, ada sukacita yang besar. Karena betapa dahsyat, betapa luar biasanya kebesarannya, kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Mari kita akan teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujikan pujian ini. Bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, munikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, munikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Musik tetap mengalun. Mari saya undang untuk setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Pagi ini kita datang kepada Tuhan. Jikalau esok kita menyambut Advent yang ketiga, pastinya ada rencana yang indah. Pastinya ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan bukakan bagi kami. Baik itu hal-hal yang pastinya membawa kami kepada kelegaan, tetapi ada juga hal-hal yang membuat kami justru lebih kuat di sana. Karena kami diuji, kesabaran kami diuji, pemikiran dan hikmat kami diuji sekali lagi, dan kami semua ditundukkan. Dan ini adalah hal-hal yang indah, yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal-hal
yang tidak menyenangkan karena harus kita mengalami yang namanya keringat yang bercucuran, air mata yang keluar dan menetes, dan bahkan mungkin mengalami kelelahan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tetapi baiklah, jikalau kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, itu semua karena bukti kebesaran-Mu. Ketika kami kemudian bisa menjalani hidup dan memasuki minggu Advent sampai yang ketiga ini, kami diberi kekuatan, kami diberi hikmat, kami mampu melihat ada keselamatan, ada jalan keluar di tiap kesulitan. Itu semua bukti bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memperhatikan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan memasuki akhir minggu dan kemudian menyongsong minggu yang baru. Beri hati kami ya Tuhan, yang luas, yang lapang. Hati kami yang berisi dengan banyak pengalaman tentang bukti kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan hidup kami mampu menceritakan kepada banyak orang tentang betapa dahsyatnya Allah yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kami boleh sekali lagi menerima kekuatan dan pimpinan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekali lagi, kita pujikan. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, ketika saudara membayangkan saudara diberi nama, misalnya saya diberi nama oleh orang tua saya, Antoni Nugroho. Ada pastinya pengharapan yang besar. Jika suatu saat nama yang diberikan ini, nama yang juga kemudian memiliki arti tertentu ini, sesuai dengan pengharapan daripada orang tua. Dan hal yang paling besar dari semuanya itu adalah orang tua mengharapkan saya menjadi orang yang takut Tuhan. Orang yang kemudian juga tercatat di dalam kitab kehidupan pastinya, yang tidak mungkin kemudian rasanya dihapuskan gitu. Dan tentunya saudara dengan nama masing-masing juga dari orang tua yang memberi nama, mereka pun memiliki pengharapan-pengharapan yang jauh lebih mulia pastinya. Dan setiap kita semua memiliki keyakinan yang sama bahwa nama itu adalah simbol dari pengharapan yang nyata dari orang tua kita.
Nah, saudara, berbicara tentang nama, saudara, ada nama-nama yang juga disebutkan di dalam Alkitab, karena ini kita menyongsong tentang kedatangan Tuhan, dan dalam hal ini berbicara tentang peristiwa Natal dan konteksnya nanti dibawa kepada kehadiran Tuhan yang kedua kalinya. Maka saudara dan saya, kita semua perhatikan ada nama-nama yang juga disebutkan di dalam Alkitab kaitannya dengan kehadiran Tuhan Yesus, yaitu silsilah Yesus Kristus. Saudara, saya akan bacakan Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahazon. Nahazon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Siltiel. Siltiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus sang yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa Matius menulis Injilnya khusus bagi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai salah satu suku di antara banyak suku yang ada di seluruh dunia yang kemudian rigid dalam hal menulis kisah-kisah atau sejarah-sejarah pendahulu-pendahulu. Termasuk di dalam pohon kehidupan atau pohon keluarga masing-masing. Mereka begitu rigid sampai demikian rupa. Nah, salah satu di antara suku-suku di Indonesia ada juga, ya. Misalnya ada suku Batak. Suku Batak itu salah satu di antara suku-suku di Indonesia yang juga memiliki hal-hal yang sangat rigid terhadap penamaan, ya, di dalam pohon keluarga mereka masing-masing. Jadi, kalau saya pernah bertanya sama teman yang juga dari Batak, dia katakan bahwa dia bisa mendapati
sampai ke dia itu ada 18 tingkatan. Saudara bisa bayangkan nggak? 18 tingkatan. Dan itu tercatat dengan baik nama-nama itu. Nah saudara bisa kebayang juga kalau kemudian Yahudi yang dikenal begitu luar biasa meneruskan kisah-kisah dan sejarah-sejarah bagi kaumnya, pastinya juga mereka tidak akan ketinggalan untuk kemudian menuliskan kisah nama-nama silsilah dari orang-orang tertentu. Termasuk ketika Matius menuliskan silsilahnya Tuhan Yesus, Matius dengan luar biasanya bisa kemudian merangkai demikian rupa nama-nama yang menjadi garis keturunan daripada Kristus. Saudara, dari semuanya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara nama-nama yang tidak dipilih oleh Tuhan. Artinya nama yang spesifik yang kemudian keluar dari orang-orang dan keluarga-keluarga tertentu dan kemudian dipakai oleh Tuhan, itu masuk di dalam rencananya Tuhan juga. Jadi saudara, ketika kemudian saudara memberikan nama kepada anak-anak, alangkah indahnya kalau kemudian saudara juga memasuki kepada perencanaan di mana Tuhan juga mengharapkan anak saudara berada di dalam rancangannya. Bukan berarti bahwa anak-anak yang tidak diberi nama di dalam kekristenan lalu kemudian tidak berada di dalam rencananya Tuhan, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah setiap orang tua tidak asal-asalan memberikan nama. Dan itu hal yang baik saudara ya. Jadi untuk memberikan nama tidak asal-asalan sesuatu yang baik. Pengharapannya adalah dari nama-nama itu lalu kemudian akan ada hal-hal yang mulia yang dikerjakan oleh anak-anak. Dan pastinya kalau itu kemudian terbukti, terjadi di dalam kehidupan anak-anak, tidak ada satupun orang tua yang kemudian hancur hatinya. Mereka adalah orang-orang tua yang bangga hati. Mereka adalah orang tua yang kemudian dipenuhi dengan kekaguman ketika melihat banyak hal yang besar dilakukan oleh anak-anak. Nah saudara, ketika saudara memperhatikan dengan baik, kenapa kita harus belajar dari silsilah? Seringkali kalau kita diajak di dalam perenungan Natal, ada banyak kisah-kisah di balik Natal, ya. Entah itu terkait dengan Raja Herodes, terkait dengan para gembala, terkait dengan orang-orang Majus, terkait juga dengan Yohanes Pembaptis, terkait juga dengan hal-hal spektakuler yang kemudian melatar belakangi peristiwa Natal itu. Tetapi jarang kalau kita kemudian diajak menyongsong Natal, kita diajak untuk belajar dari silsilah. Saudara, kalau orang tua kemudian menamakan anak dan anak itu menjadi anak yang diharapkan oleh orang tua, maka itu menjadi bukti betapa dia memiliki orang tua yang luar biasa. Betul nggak? Nah demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang kemudian diberikan karunia yang besar oleh Tuhan. Saudara dan saya diberikan anugerah yang besar pengampunan. Saudara dan saya dilahir barukan menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Maka sesungguhnya harapannya itu adalah kita semua memiliki kehidupan yang diharapkan senada dengan anugerah itu. Jadi artinya kalau saudara berbicara tentang silsilah, nama-nama dan saudara diberikan nama-nama tertentu oleh orang tua saudara. Dan kemudian terkait dengan kekekalan di mana Yesus itu adalah yang dirajakan di rumah tangga di mana saudara berada, maka sesungguhnya saudara harus kemudian menomorsatukan Tuhan di atas segala sesuatunya. Jadi kalau kita ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap nama-nama yang melekat di dalam diri kita, kita harus mampu melihat ada Tuhan yang sama yang sedang memberi kesempatan kepada saudara untuk membuktikan kebesaran namamu di atas keluargamu sendiri.
Artinya ada tugas yang berat yang sedang Tuhan terus kemudian letakkan di pundak kita masing-masing. Menjadi orang Kristen yang sudah dilahirbarukan, bukan menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Menjadi orang Kristen yang sudah dilahirbarukan, khususnya menyongsong Natal, mari kita bertumbuh bersama dengan kedewasaan dan kemudian membesarkan Tuhan saja di atas nama-nama kita. Karena di balik nama kita yang kita sedang terus perjuangkan menjadi nama baik ini, ada Tuhan yang ditinggikan di sana. Tetapi saudara perhatikan, tidak semua nama-nama di sini itu adalah nama-nama yang kemudian dikenal sebagai orang-orang yang baik. Kalau saudara perhatikan tadi ada beberapa nama dan bahkan justru ada nama-nama yang melekat tidak di dalam gender laki-laki. Saudara perhatikan ya bahwa Yahudi itu kemudian menuliskan biasanya silsilah itu khusus melekat kepada orang-orang laki-laki saja yang disebut namanya. Tetapi di sini tadi saya memperhatikan ada beberapa nama yang kemudian muncul di sana. Yang pertama itu adalah Tamar. Saudara, Tamar itu adalah menantunya, sebetulnya adalah menantunya Yehuda. Lalu kita tahu tentang kisahnya Tamar. Sampai kemudian dia mandul, dia tidak kemudian bisa melanjutkan keturunan. Lalu menurut adat kebiasaan yang selanjutnya untuk kemudian dilahirkan dari keturunan Tamar, dari rahimnya itu adalah jatuh kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini adalah Yehuda. Saudara tahu Tamar kalau kemudian memiliki suami lalu kemudian tidak bisa memiliki anak, lalu kemudian suaminya keburu meninggal, maka sesungguhnya itu adalah aib. Jadi nama Tamar itu melekat juga dengan aib. Saudara bisa kebayang, ada nama yang melekat dengan aib tapi disebutkan. Itu satu hal, saudara. Lalu kemudian di situ disebutkan selain Tamar, lalu ada yang namanya Rahab. Saudara, Rahab itu dikenal kalau di dalam surat Ibrani, Rahab justru kemudian disebut sebagai atau dikenal sebagai perempuan yang tidak baik. Bahkan dengan keras, ya, dengan keras nih, ya, Ibrani itu menyebut Rahab sebagai perempuan sundal, perempuan nakal, perempuan yang sukanya bermain dengan banyak laki-laki. Tetapi perhatikan di situ, nama Rahab diambil oleh Tuhan untuk memiliki garis keturunan dan kemudian di Ibrani disebutkan karena Rahab, karena imannya Rahab, maka kemudian Rahab mendapatkan keselamatan. Dan Rahab dipakai luar biasa menjadi salah satu sarana untuk kehadiran Kristus di dunia. Lalu kemudian ada yang namanya Rut di situ. Rut ini bukan orang Yahudi, saudara. Rut itu adalah kebangsaan dari Moab. Dia adalah menantunya Naomi. Saudara perhatikan, Rut bukan orang Yahudi, dipakai juga. Namanya disebutkan di sini, saudara. Jadi kalau saya sedang berandai-andai nih. Jikalau seandainya nama yang kita sedang perjuangkan ini, kemudian kita mengalami kegagalan di dalam memperjuangkan nama baik itu, saudara. Saudara jangan lupa tentang anugerah Tuhan yang besar. Ketika terus kita jatuh bangun di sana, dikenal sebagai orang yang tidak baik, dikenal sebagai orang yang kemudian tadi ya, cabulkah, sundalkah, atau apapun juga, tangan Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa menolong saudara untuk melihat ada banyak pemulihan, ada banyak pengampunan. Saudara, Tamar, Rahab, Rut mampu melihat ada pengampunan itu.
Sehingga mereka tidak hanya berkubang kepada kesalahan dan dosa mereka, tetapi mereka berjuang bersama-sama untuk dipulihkan, untuk kemudian mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan namanya disejajarkan dengan orang-orang yang sudah dikenal baik tadi. Artinya, saudara, Tuhan ketika melihat orang-orang jatuh bangun di dalam dosa, Dia tetap memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk datang ke tempat kudus-Nya. Kasih-Nya begitu besar, saudara. Dan bukan hanya Dia mengampuni saudara, tetapi Dia bersedia memakai saudara menjadi orang-orang yang kemudian mendapatkan jalan kemuliaan itu. Namanya dipulihkan, namanya disejajarkan dengan orang-orang yang baik. Saudara, ini real terjadi. Allah kita juga sedang berjuang kepada nama-nama yang sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kehadiran saudara dan saya. Dan kemudian Dia sedang membuka tangannya memberi berkat, pengampunan, dan bahkan pemulihan nama baik. Saudara, itu adalah bukti kebesarannya Tuhan. Kebesaran dari kasih karunia. Yang seringkali ada ayat yang saudara seringkali hafal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu real terjadi, saudara. Apakah saudara mungkir dari pengampunan Allah? Apakah saudara mangkir dari tangannya yang penuh kasih? Mari jangan keraskan hati saudara. Lembutkanlah dan terimalah pengampunan. Saudara akan diangkat kembali. Itulah kebesaran daripada kasih Tuhan. Natal kali ini, datanglah, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Dan Dia akan jadikan saudara luar biasa. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari betul ya Tuhan, akan arti bagaimana kami harus berjuang terhadap hidup kami. Ada banyak kesulitan, pencobaan, ada banyak hal-hal yang menyenangkan menurut kedagingan kami dan mata kami, yang bisa saja membawa kami semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi Engkau tidak membiarkan kami tergeletak, jatuh, kehilangan arah, jauh. Tangan-Mu tidak kurang panjang menyapa kami. Telinga-Mu tidak kurang kemudian mendengar keluh kesah kami dan doa-doa kami. Mata-Mu tidak kurang awas ya Tuhan untuk melihat dan terus mengawasi kami, meskipun kami seringkali mengingkari dan sembunyi dari mata-Mu yang kekal itu. Tuhan, mampukan kami sekali lagi Tuhan, bahwa Natal kali ini kami ingin menjadi bukti otentik daripada kebesaran kasih karunia-Nya Tuhan melalui diri kami, nama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga akan nantinya berdoa untuk beberapa pokok doa. Saudara, ambillah waktu, khususnya berdoa untuk keluarga saudara sendiri. Karena nanti akan dipandu oleh beberapa pokok doa yang pokok doa itu juga menyasar keluarga Anda. Saudara, simak pokok doa itu. Doakanlah seusai daripada tayangan ini,
ambillah waktu sejenak, barang 5 menit, 10 menit, untuk berdoa di depan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, selamat menyongsong Advent.